Benarkah Yesus adalah Tuhan? Apakah Yesus pernah menyebut dirinya Tuhan? Benarkah Yesus adalah Allah? Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kebanyakan orang Kristen pasti mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana kita mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan atau Allah? Jika Yesus benar-benar Tuhan atau Allah, apakah ada syarat dan bukti dalam Alkitab bahwa Yesus layak disebut Tuhan atau Allah? Bagaimana Alkitab meyakinkan kita tentang hal ini? Mari kita lihat, apakah Yesus memenuhi syarat untuk disebut Allah? Yesus Kristus merupakan tokoh yang dikenal oleh banyak orang, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Masing-masing memiliki pemahamannya sendiri tentang Yesus Kristus. Ada yang mengatakan Yesus Kristus hanyalah seorang nabi dan manusia biasa. Namun, bagi orang Kristen, Yesus Kristus bukan sekedar seorang nabi dan manusia, tetapi juga Tuhan Sang Mesias yang dijanjikan, dan Dia adalah Allah. Non-Kristen memahami Yesus Kristus menurut pendapat dan buku mereka, sedangkan orang Kristen memahami Yesus Kristus berdasarkan Alkitab. Dengan menyatakan Yesus adalah Tuhan, banyak kritik tajam datang dari ilmuwan dan filsuf, bahkan teolog. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana mungkin Yesus yang dipercaya sebagai manusia juga diyakini sebagai Tuhan? Bukankah itu bertentangan? Inilah pertanyaan yang sering kita dengar. Namun, mari kita lihat bagaimana Alkitab meyakinkan kita. Dalam Alkitab yang berisi firman Tuhan, jika kita baca dan mengerti akan kehidupan Yesus, kita mendapati bahwa rupanya Alkitab sangat jelas memberi bukti tentang syarat agar dapat disebut sebagai Allah. Alkitab sangat jelas memberi bukti tentang syarat agar dapat disebut Allah. Oleh karena itu, mari kita lihat setidaknya ada 5 syarat Yesus dapat disebut Allah. Yang pertama, Dia Maha Kuasa. Kita bisa melihatnya di dalam Matius 28 ayat 16-18. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kita lihat ayat ini. Syarat pertama Yesus disebut Allah adalah Dia Maha Kuasa. Dia sendiri mengatakan bahwa Dia diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Yang kedua, Dia Maha Hadir. Kita bisa melihat itu dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita melihat di sini syarat yang kedua, Yesus dapat disebut Allah adalah Dia Maha Hadir ketika Dia berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Syarat yang ketiga, Dia Maha Tahu. Kita bisa lihat itu dalam Yohanes 1 ayat 48 dan Matius 9 ayat 4. Dikatakan di sana, kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Matius 9 ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Jadi kita bisa melihat ayat ini jelas bahwa syarat ketiga Yesus disebut Allah adalah Dia Maha Tahu, bahkan bisa membaca pikiran dan hati manusia. Apakah manusia biasa bisa membaca pikiran dan hati manusia?
Bahkan seorang nabi biasa tidak bisa membaca pikiran dan hati manusia. Tetapi Yesus bisa, karena dia bukan hanya seorang nabi, dia bukan hanya manusia, tetapi benar-benar Allah. Dia sungguh manusia, tetapi juga sungguh Allah. Yang keempat, dia adalah kekal. Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kita melihat ayat ini. Syarat yang keempat Yesus dapat disebut Allah adalah dia kekal. Dan ketika dia mengatakan aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, bahkan dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, menandakan bahwa dia kekal. Dan syarat yang kelima, Yesus dapat disebut Allah adalah dia tidak berubah. Kita lihat dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saudara dan saudari, sebenarnya masih banyak alasan mengapa Yesus layak disebut Allah dalam Alkitab, seperti dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan banyak lagi. Bila melihat 5 syarat yang sudah dipaparkan, maka kita mendapati bahwa Tuhan Yesus memenuhi semua syarat tersebut, bukan? Jadi tidak diragukan lagi dan sangat jelas sesuai Alkitab bahwa Yesus benar-benar Tuhan, benar-benar Allah. Tentang pengakuan dirinya sebagai Tuhan, di sini saya akan paparkan bagaimana ayat Alkitab mengatakannya. Pertama, ia mengaku mempunyai sifat-sifat ilahi, yaitu kekal, maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Kedua, ia mengaku mempunyai kuasa mengadakan mujizat-mujizat serta memberikan kuasa itu kepada orang lain. Yang ketiga, dia mengklaim memiliki kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah, yaitu mengampuni dosa. Yang keempat, ia mengaku mengenal Allah Bapa secara sempurna, lebih dari siapapun, dan mengaku dia anak Allah yang istimewa. Yang kelima, ia berkata-kata dengan hikmat yang lebih tinggi dari manusia, dan tiada seorang pun pernah berkata-kata seperti dia. Yang keenam, ia menerima sembah dari manusia. Yang ketujuh, ia mengatakan akan menjadi hakim terakhir bagi manusia. Jadi Injil Yohanes dengan jelas menunjukkan pribadi Yesus Kristus yang telah disimpulkan oleh banyak teolog masa kini, bahwa Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kita bisa lihat itu dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau kita perhatikan ayat ini, Yesus menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya jalan keselamatan, bukan salah satu. Ada beberapa pendapat yang mengatakan Yesus Kristus adalah salah satu jalan keselamatan, tapi tidaklah demikian. Dan mereka mengatakan bahwa segala sesuatu jadi di dalam Yesus Kristus. Ini menegaskan bahwa Yesus bukan makhluk ciptaan, tetapi dia adalah pencipta itu sendiri yang rela menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sebagai tambahan, untuk menjawab pertanyaan yang sering kita dengar, apakah ada ayat Alkitab yang menuliskan bahwa Yesus sendiri mengatakan dia Tuhan? Ada. Mari kita buka. Dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan Rasul Petrus juga mengatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduslah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan.
Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi, sebagai kesimpulan saudara-saudaraku, melalui Tuhan Yesus segala sesuatu diciptakan, kekuatan Allah dinyatakan, keselamatan umat manusia dilaksanakan, dan dunia dihakimi. Allah yang kekal telah menjadi manusia sejati, itulah Yesus Kristus. Ia hidup dan mengalami pencobaan sebagai manusia, tetapi dengan sempurna menunjukkan kebenaran dan kasih Allah. Melalui mujizat-mujizatnya, ia menunjukkan kuasa Allah dan terbukti sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Dia mati di salib menggantikan kita, dan untuk dosa-dosa kita bangkit dari kematian dan naik ke surga untuk melayani di bait suci surga. Ia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menjemput umatnya dan untuk memulihkan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.